Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video kita kali ini akan melakukan perjalanan trip ke Siantar menggunakan bus KRS. Kita berangkat hari ini hari Jumat, kurang lebih perjalanan 2 hari 3 malam katanya. Kalau ngikutin dari lintas barat ya, karena kita mau ke Siantar otomatis dari Padang. Tapi kalau kita mau ke Medan pasti lintas timur, tapi ini beda. Jadi kita lihat aja gimana perkembangan vlognya. Tapi kayaknya aku nggak pakai gimbal ini, pakai tangan. Ini lagi di PU-nya. Sekarang itu masih jam 2. Katanya masih jam 2. Kita berangkat nanti sekitar jam 4 kurang lebih. Kalau dari informasi begitu jam 4 bus selalu penuh dari Jakarta. Untuk harga tiket dari Cililitan kalau eksekutif toilet sekitar 643, tapi kalau untuk yang non toilet 525.000. Kurang lebih informasi seperti itu. Kita tinggal nunggu keberangkatan aja, kurang lebih ya masih 1,5 jam lagi. Oke, stay tune sama. Jam 6.43 belum berangkat bisa. Kalau untuk daerah kaki lumayan lega, seselonjoran lah ya, namanya sering jalan pasti sering rusak. Not bad. Untuk AC lumayan dingin, lumayan. Nggak tahu nanti malam gimana. Sekarang jam 7.48, saya baru jalan. Nggak tahu nih mau ngetem lagi dia atau enggak. Kita lanjut aja. Jam 21.11 kita lagi berhenti istirahat pertama sebelum naik kapal. Ini lagi istirahat dulu karena kita bakal makan dulu. Mobil lagi diperbaiki, ada yang ditambahin ya. Lagi mobil ditambahinnya kita. Sekarang pukul 23.19, kita sudah di pelabuhan Merak mau menuju ke Bangkoheni, Lampung. Ini asli sih, apa namanya, jam segini itu mobil pribadi banyak banget.
Ini tanggal 21.06. Bentar lagi kurang lebih jam 12 malam lah. Tapi di pelabuhan ini banyak banget yang nyebrang, kayak lagi mudik. Ini kapal penuh full, terus itu kapal baru berangkat full juga. Dan di sana ada yang jalan tuh, nah itu juga ngangkat penumpang dan mobil-mobil juga penuh. Ini efek dari liburan Idul Adha kali ya. Ada yang pulang kampung juga, yang baru kedapatan baru pulang. Ini sengaja diambil videonya di malam-malam. Kita baru sampai di pelabuhan. Biar update di perjalanan di satu malam. Yang jelas kita buat part-partnya, part 1, part 2, part 3 sampai selesai. Yang jelas sudah apa ya? Kita sih belum ada ngeluarin duit yang begitu banyak. Baru tadi beli air panas 5.000 sama bayar 2.000 buat kencing ya. Baru itu doang. Oh jujur gue ngantuk, tapi nggak boleh tidur di bus. Ngantuk banget sumpah. Ya udah ya, nanti kita lanjut lagi video berikutnya. Tuh ada kapal yang baru jalan. Dan itu ada kapal yang baru masuk. Dia ngasih kode. Dia mau nyandar tuh, mau ngedok. Bukan ngedok bongkar ya. Bukan turun mesin, maksudnya ngedok. Masukin mobil ban penumpang. Sumpah ngantuk banget sumpah. Yaudah ya guys, nanti kita lanjut lagi gimana berikutnya. Saya mau ngedit dulu biar ntar tinggal ngupload dong. Jam
5.48 atau mau jam 6 kita berhenti di rest area Trans Sumatera, rest area 227 kalau nggak salah tadi. Ini baru mau lanjut lagi jalan, para supir pada istirahat semua. Kita istirahat sholat subuh, mau jam 6 kita mau lanjut perjalanan kembali. Ini jam 5.46. Kita ada di Kabupaten Sijunjung. Ini lagi istirahat sholat subuh. Ini berhenti yang berapa ya? Pokoknya dia itu berhenti subuh jam 9, terus makan siang, terus mau sebelum maghrib. Terakhir itu sebelum maghrib sih ya. Kalau dia nggak berhenti lagi ntar jam 2 malam. Jadi ini udah perjalanan yang cukup panjang ya, karena kita sudah 2 malam naik bus ALS. Jadi sampai segitu aja, kita harus praktek lagi videonya ya. Halo, jadi perjalanan kemarin ke Sumatera kita menghabiskan waktu 2 hari 3 malam naik bus. Dan di hari itu juga, karena nyampe nya hari Senin pagi subuh, saya istirahat di rumah sampai jam 8 pagi baru bangun tidur. Terus di sela sampai sore itu saya langsung berangkat lagi, ngebawa mobil pribadi lanjut jalan ke Jakarta. Jadi baru sempat ngedit, nanti saya tambah-tambahin deh videonya bagaimana kilas-kilas lagi di perjalanan naik mobil. Paling apa ya, bahasanya gambarnya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu detail, karena sebenarnya nggak kepikiran juga buat ngedetailin karena solo driver, karena takut ada apa-apa di jalan. Jadi nggak berani ngambil
gambar terlalu detail, jadi hanya sekedarnya aja. Dan ini pun baru bisa ngedit di hari Kamis. Ini hari Sabtu. Sabtu atau Minggu deh? Hah? Oh, hari Minggu. Ini hari Minggu baru bisa ngedit. Jadi karena capek banget ya. Ini pantat aja ini masih sakit banget, sumpah. Pantat nih duduk masih sakit banget. Asli perjalanan pulang itu 3 hari. Lu bayangin aja duduk 3 hari, ditambah lagi pulang 3 hari, lancip dah tuh pantat, sumpah. Nah, nanti saya tambahin lah vintage-nya apa aja. Ya walau terlihat belum pro, tapi kita coba menjelaskan bagaimana perjalanannya. Waktu pergi kemarin itu kita habis kurang lebih biaya 100.000, nggak 100.000 deh, 85.000 habis buat toilet dan mandi di rumah makan. Kalau makan tambahan kurang lebih ada 35.000, karena terakhir sebelum masuk di Padang itu Padang sih, saya makan terakhir di Padang itu sudah mau nyampe di dekat rumah, jadi itu ada makan 35.000. Yang jelas kalau naik bus nggak ada toilet, duit habis di toilet dan mandi, karena mandi aja 10.000, toilet buat kencing aja sekitar 5.000, tergantung rumah makannya sih, karena setiap rumah makan beda-beda kebijakannya, ada yang free ada yang bayar. Yaudah ya, nanti lihat aja videonya. Tuh lihat tuh, sebelah kanan tuh jurang lah. Ini panjangnya 5 kilo lebih nih, kayak gini. Ngerok semeter ya kan, ngerok 30 cm, ini nih ngerok semeter. Gila, dalam banget. Di iki ya, waduh men. Ini sih selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi dalam perjalanan menuju ke Jakarta, dia balik. Kemarin saya sampai hari Senin subuh dan malamnya lanjut lagi jalan langsung ke Jakarta. Kemarin kita pergi naik bus ya, sekarang kita naik mobil pribadi. Berapakah habis bensin yang kita dapetin untuk mobil pribadi? Sejauh ini perjalanan dari kota Pematang Siantar, saya sudah di mana? Pekanbaru. Itu sudah menghabiskan bensin kurang lebih 500.000. Artinya saya di sini ngisi bensin dari full setengah isi karena takut di sini langka bensin, soalnya bensin solar tuh langka. Aneh banget Sumatera ini benar. Bensin solar langka, padahal di sinilah raja minyak ya kan. Kadang agak ngaco sih Sumut ini. Bus aja kemarin kita pergi itu aja bisa kita ngantri bensin doang hampir 6 jam. Bukan bensin, solar ya, maksudnya solar 6 jam. Bayangin 6 jam ngantri solar. Ini posisi bensin kita udah di setengah lagi, kurang lebih. Rencananya mau ngisi lagi, ini saya tunjukin ya. Posisi bensin setengah.
lah ya, plus bensin setengah. Jadi sorry nih ya, gue nggak bisa nunjukin apa namanya full full muka karena lagi nyetir, gue nggak bisa. Sekalian lihat lab juga. Ini matahari lagi mentereng banget, jadi kita pakai kacamata. Tapi biar nggak silau banget. Jadi kemarin kita dari Asahan itu ke Pekanbaru kurang lebih menghabiskan waktu 12 jam, kurang lebih 12 jam ya, 12 jam karena kita nyampe di Pekanbaru sekitar jam setengah 8-an. Itu pun nggak ngoyo banget ya, artinya larinya 80-90, kita udah paling banter banget lah, udah paling kenceng banget karena saya nggak mau porsir mesin terlalu besar, jadi biar nggak ada kendala di mesin juga, jadi kita santai-santai aja. Sekarang jam menunjukkan di pukul berapa ya jamnya? Jam 7 pagi pas. Ini kita lagi mau menuju ke Jambi. Kalau dari map kurang lebih ada 692 kilo dari Pekanbaru, artinya ya 6-7 jam lah. 6-7 jam kurang lebih ya. Itu kalau kenceng-kenceng banget. Tapi kita santai, sekalian mau cari sarapan dulu. Karena kalau nyetir ini nggak sarapan, rasanya tuh gak enak banget sih. Ngisep banget sih, sumpah ngisep. Karena kan butuh konsentrasi kan. Sama kita lagi di plat BM ya, lagi di plat BM nih. Jadi kita masuki kandang BM harus sopan-sopan. Kamu sopan, saya segan. Kalau untuk perjalanan ini saya gimana bahasanya? Hemat banget karena mau ngetes nih pakai Avanza Siantar Jakarta dengan bensin kurang lebih 1,5 juta cukup ya, seminim mungkin ya. Kita harus benar-benar mengekonomiskan. Jadi kita nanti bisa takar nih gimana nih kalau seminimnya berapa, senormalnya berapa gitu. Berarti kalau mau high pressure berarti ya ngebut-ngebut lah, artinya berapa bensin dihabiskan pasti kan lebih dari yang normal. Kebetulan saya nggak full pakai AC ya, karena di sini sih udaranya pagi ya kan, nggak polusi banget. Jadi saya nggak pakai AC. Dari jam 4 pagi tadi perjalanan saya nggak pakai AC, saya buka aja, nggak buka full lah, buka segini doang. Udaranya dingin. Ntar kalau siang baru jos nih, panas ya. Ini gue mau cari bengkel dulu nih, soalnya mau ganti oli. Soalnya kilometernya udah mewajibkan ganti oli. Karena kita jalan jauh, kita
kita nggak boleh istilahnya lewat-lewat, nggak boleh lah. Ya boleh lewat, tapi jangan lewat lebih dari 300 km kalau mau lewati. Soalnya kan ini mesin jalan terus, ini 12 jam jalan terus. Kalau durasi berhenti sih ya kurang lebih sholat zuhur kita istirahat, sholat, makan, koma lah. Zuhur, asar, maghrib, isya. Di isya saya nggak tahu deh antara fisik saya dulu sama sekarang. Kalau dulu di 25-27 itu perjalanan full, istirahat saya tuh di jam 12. Salah jalan nih kita cuy. Asem. Nah. Kita kelewatan simpangnya cuy. Gara-gara nyerocos aja nih. Gue gak liat map. Gara-gara silau banget. Udah segitu aja update-nya, ntar kita lanjut lagi kalau selesai pengerjaan ganti oli. Oke, assalamualaikum. Apa waduh? Wah, ini hatinya ya belok-belok deh. Mabuk deh nih. Kemarin warnanya kuning, sekarang warnanya merah. Kita ada di mana ya? Mau dibilang sungai tapi luas, mau dibilang kali tapi kegedean. Jadi apa dong? Kalau masuk tolaknya kayak gini modelnya.
lubang di mana-mana. Tol apa ini ya Allah? Dibilang masih pengerjaan udah rampung. Oh, lubang di mana-mana. Ini tim quality controlnya gimana? Kebanyakan mangin tuh kayak gitu lah. Mangan ngising dulu ya. Bye-bye musik. Ini nih tol paling terbampi yang pernah dinaiki, yang pernah dilalui. Kalau nemu jalan berlubang di tol 1, 2, 3 kali sih biasa ya. Lihat di sini. Per setiap 500 meter ada lubangnya. Buset dah. Ini jenis tol macam apa ini? Lubangnya besar-besar pula itu. Ini mah kecemplung nih, lepas bannya nih. Di sini kita dituntut menjadi driver yang handal dalam menghindari setiap lubang. Ini sih gokil nih matolnya mas, sumpah. Kuat, masih sanggup 160. Merasa badai deh. Iya ya, pakai AC ya. Ini sekalian aja buat video ya. Jadi kemarin waktu di rest area Pekanbaru, karena mobil ini banyak barang, mengundang si tangan panjang. Karena saya habis nyetir kurang lebih 12 jam, otomatis kan itu udah ngantuk banget, udah low back banget lah intinya. Nah, jadi ini kejadian jam 2:30 pagi. Kalau saya sih tidur nggak terlalu jauh dari mobil. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, badannya berisi bertato, pakai baju tank top warna merah. Tiba-tiba menjerit nangis sambil megang handle pintu mobil. Saya tuh kemarin itu lupa ngevideoin karena posisi handphone ada dalam mobil. Karena kan saya tidur di rest area, itu cuma megang kunci mobil doang, jadi nggak bisa ngevideoin kemarin. Jadi dia nangis, kejar tuh laki-laki loh. Terus yang di rest area otomatis pada ngumpul dong. Gitu ngumpul, dia ngomong. Ditanya lah sama warga yang ngumpul tadi, orang-orang yang di rest area tadi, kamu kenapa? Saya ngelihat jendela mobil ini, tiba-tiba gitu saya lihat
nongol ada wajahnya lebih gede daripada wajah saya. Itu mukanya berdarah, matanya lepas, giginya bertaring katanya gitu. Makanya saya jerit, tapi saya nggak bisa lari katanya. Jadi kayak seperti dibuat ngepris gitu loh. Jadi kayak diam di tempat gitu dia. Jadi nggak bisa kemana-mana dengan apa ya? Dengan kondisi seperti itu, dia kaget, nggak tahu mau ngapain, nangis dia. Nggak bilang Jadi karena rabe, saya kebangun ngelihat ada laki-laki. Terus saya lihat, langsung saya sental tuh ngomongan. Padahal saya nggak tahu apa-apa nih kejadian, lumpur bangun. Saya sentak, saya ngomong gini aja, saya sebelakin gitu. Makanya tangan lu itu jangan jahil. Mobil orang lu kotak-atik. Makanya kalau mau mencuri itu jangan di sini kan. Dia langsung diem aja, tak bilangin gitu lah, langsung tak tembak kayak gitu, dia diem aja. Ya udah, terus si maling ini udah sedikit bahasanya, mungkin dia udah ngerasa badannya udah bisa digerakin. Dia kan terduduk lemes, udah ada tenaga, langsung lari, dia kabur. Ya udah kabur. Orang pada ngeliatin saya sama mobil saya kan. Balik, terus saya bilang sama yang warung, kan saya duduk di warung rest area tuh. Emang banyak sini kak maling sebenarnya bang, udah ada security yang jaga. Cuman ada juga tuh preman-preman kayak gitu. Oh ya udahlah, saya bilang itu kalau nggak ditindak itu merajalela nanti bang, kak. Susah bang, kita udah ngomongin tapi ada aja. Jadi kami ya diem aja lah bang, terakhir cuma ngeliatin doang. Oh ya udahlah kak, ya semoga aja nggak ada sama orang. Terakhir gara-gara kejadian tadi malam pak, barang belakang tuh saya acak-acak gitu. Saya acak-acak biar kalau orang ngintip itu hanya baju kotor di atas, jadi nggak mengundang sesuatu hal yang menarik. Mungkin dia lihat, anjir kotor banget nih mobil kan, banyak banget bajunya berantakan kan. Karena saya tidurnya di hotel mewah, hotel Merah Putih, SPBU ya. Ya daripada tidur hanya 5 jam bayar 100.000 kan sayang. Bagus di hotel Merah Putih, pakai sleeping bed, pakai alas, udah tidur. Sleeping bed udah hangat, kasih bantal, selesai kelar. Sebenarnya kalau pergi jauh itu prepare itu aja, nggak usah repot. Karena prepare kita itu hanya untuk sholat sama tidur malam, udah. Kalau dari pagi sampai nanti jam 11 malam nyetir terus ya. Nyetir nanti selesai masuk zuhur berhenti, asar nggak berhenti lah, maghrib nanti baru berhenti. Karena kan kalau saya kodo ya, karena takutnya banyak berhenti, target nyampe nya kejauhan. Sebenarnya ini udah jauh banget di target nyampe, udah 2 hari 3 malam ini dah. Kalau nggak nyampe nih malam, wah kacau nih dah. Saya sendiri dari Siantar ke Jakarta. Nggak Jakarta lah, bahasanya ya ke Cibubur lah. Ini perjalanan kurang lebih 2 jam 45 menit lagi. Tapi bensin baru turun 2 bar
2 bar itu dari Jambi, pertengahan Jambi lah, artinya pertengahan Palembang tadi lah. Sebelum masuk Palembang di tengah-tengah saya ngisi, sampai ini udah di tengah-tengah Lampung, bukan di tengah kota Lampung ya, maksudnya di tengah antara Palembang sama Lampung, kan di tengah-tengah. Ya kurang lebih begitulah ya. Jadi buat kalian yang pergi jauh, apalagi yang solo kayak saya, kalian kalau lagi nongkrong, lagi misalnya ngopi dulu, istirahat dulu, satu, jangan cari tempat yang sepi, terutama masjid kecil. Cari aja masjid raya, itu banyak orangnya. Tapi kalau masjid kecil itu sepi. Kenapa? Soalnya pengalaman saya biasanya kalau hari raya itu masjid selalu rame ya, banyak orang singgah. Tapi kalau hari biasa itu rawan. Kenapa? Kalian singgah, takutnya kalian dirampok di situ. Karena dulu pengalaman saya pun gitu juga. Ada orang dirampok di masjidnya masjid kecil lah, bukan masjid raya gitu, bukan masjid gede lah ya. Jadi ya itu dia dirampok di situ. Tapi untungnya si rampok tuh hanya ngambil kalung sama handphone doang sama uang lah. Tapi uangnya pun nggak banyak karena si ibu itu nyimpen uang itu bener. Contoh nih ya, kalau kalian nyimpen duit itu dibagi, jangan di satu tempat. Kalau satu tempat amsyong kalian, bener. Apalagi jarak tempuh kalian jauh. Kenapa? Si ibu ini nyimpen duit itu di dompet dia hanya 30.000. Selebihnya dia simpen di tas koper dia yang di mobil. Itu kan hanya dia yang tahu tuh posisinya. Terus satu lagi sama di dashboard mobil. Tapi di dashboard diletak dia di kotak P3K. Orang nggak akan nyangka di situ ada duit. Nah, jadi ya terserah kalian lah ya, tips kalian yang mau simpen di mana. Yang penting bagi-bagilah duit kalian. Kalau kejadian, nah, si ibu itu hanya kehilangan 30.000 uang cashnya ya, bukan sama perhiasan. Kalau perhiasan ya nggak tahu berapa ya, sama handphonenya. Tuh, jadi setidaknya kalian nggak boncos-boncos banget lah kehilangannya gitu. Artinya masih bisa ngelanjuti perjalanan. Jadi kalau misalnya nyimpan uang satu tempat, ketika lenyap, udah lenyap semua, kacau itu dah. Pasti pontang-panting. Kalau nggak pontang-panting mah panik, nangis itu. Udah otomatis nangis itu. Itulah ya tips dan trik buat kalian yang mau perjalanan jauh. Minimal kalau solo lagi bawa banyak barang, acak-acak aja barang kalian. Karena subuh tadi banyak juga orang nongkrong, kayak anak-anak motor lah bahasanya. Tapi anak motornya tuh Vespa gembel. Saya sih udah gak wanti-wanti ya kalau sama PES game ini. Soalnya gayanya doang PES game. Biasanya sih ada ini kerja ya Wali ya. Tapi subuh saya bangun, azan subuh, saya lihat mobil aman. Jadi aman lah, gak digangguin ini. Ya kalau digangguin paling dia jumpa sama gembong ya. Gembong. Udah lah ya, kita udahin dulu, sudah 11 menit. Nanti bisa ditambah-tambahin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi setelah perjalanan sampai di Jakarta, total dari perjalanan yang kita lalui, bensin Pertalite itu habis sekitar 1.625.000. Terus tol, sebenarnya tol yang over budget ya, karena tol itu perkiraan cuman 550. Ternyata ada tambahan di Dumai Pekanbaru, itu kurang lebih tolnya 100 ribuan lah ya, antara 100 ribuan. Terus dimasuk di Palembang, sebelum Palembang awal lah bahasanya ya, itu ada harga tol 55.000. Jadi over budgetnya di situ. Jadi total tol kita habisnya itu 750.000. Jadi ada over budget 250.000 lah intinya, karena di tol Cinire itu ternyata mahal juga, 55 ribuan ya kalau nggak salah ya. Soalnya gue nggak ngecek banget kemarin, cuma ngeliat sekilas doang. Jadi di situ over budget untuk pembayaran tol hingga sampai di Cibubur. Kurang lebih sama ini over budget di tiket kapal. Ternyata dulu 2021 itu masih 389, sekarang udah 481.000 untuk penerbangan mobil pribadi golongan 6A kalau nggak salah ya, 6A gitulah, sejenisnya lah ya. Itu naik gitu loh, naiknya sekitar 100 ribuan lah dari 2 tahun lalu gitu. Itu yang buat over budget. Jadi kalau kalian mau ingin perjalanan dari Jakarta ke Siantar, ataupun mau dari Siantar ke Jakarta dari lintas timur, kalian sediain aja bensin 2 jutaan, terus tol 750.000, terus tiket kapal 500.000 dah. Nah itu aja sih, karena kan cuman 480 sekian lah, artinya kan 500.000 lah kalau sediain. Ya udah, itu sudah kurang lebih sudah cukup, kalian bisa sampai ke tujuan kalian di kota Sumatera Utara. Tapi kalau itu hanya untuk transportasi ya, kalau makan relatif lah. Kalau untuk makan, kalian tuh bisa sediain 200.000 cukup. Karena kalau mobil pribadi, otomatis kalian bisa menghemat biaya toilet di SPBU, kan gratis. Kalau makan, sekali makan, kalian bisa milih antara mau di rumah makan yang murah atau mahal. Kalau saya sih kemarin budgetnya cuma 15 ribuan. Yaitu kurang lebih sehari makan, saya cuma 2 kali makan ya, pagi sama siang sama sore jam 5 terakhir itu saya makan. Karena kan siap tuh istirahat di jam 9 malam, langsung tidur gitu, nggak ada makan lagi gitu. Kalau pagi saya ngemil doang, karena di mobil ada makanan kayak salak, terus dibawain snack juga, ayam tepung gitu. Itu aja saya makan sih kurang lebih ya, persediaannya ya kurang lebih ya seperti itu. Oke ya, thank you.